Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua, teman-teman yang berbahagia. Pada pertemuan kali ini ada satu cerita yang menarik, cerita tentang seorang pengemis. Suatu hari pengemis tua itu karena menyadari dirinya mau meninggal dunia, kemudian berwasiat kepada anaknya. Beliau menyampaikan, "Nah, nanti ketika ayah sudah meninggal, maka kamu akan tetap di sini. Jadilah pengemis seperti ayah, dan kotak di bawah ini jangan kamu tinggalkan. Maka mengemislah di sini seperti ayah, karena dulu kakekmu juga menyampaikan pesan seperti itu." Singkat cerita teman-teman, maka pengemis tua itu meninggal dunia dan pekerjaan pengemisnya diteruskan oleh anaknya. Di tempat itu, karena ayahnya mengatakan tidak boleh meninggalkan tempat itu, tapi duduklah di kotak itu. Waktu terus berlalu, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, sampai pengemis yang muda itu menjadi tua. Dia bekerja di situ, duduk di situ. Satu saat datang orang yang kemudian setelah memberi uang, orang itu kemudian duduk berbincang-bincang dengan pengemis yang sudah tua itu. "Pak, kalau boleh tahu, sejak kapan Bapak itu mengemis di sini?" Maka kemudian pengemis yang sudah tua itu mengatakan, "Saya sudah lama puluhan tahun, bahkan sejak nenek saya, kemudian bapak saya sudah mengemas di sini, dan kemudian saya." Orang yang datang itu kemudian melirik, "Pak, itu kotak apa ya?" Dan dia mengatakan, "Tidak tahu, karena sejak dulu sudah orang tua ayah saya sudah di sini." Kemudian, "Bapak tidak pengen tahu apa itu?" Kemudian dengan rasa tertarik dia mengatakan, "Ya, saya juga ingin tahu, tapi saya tidak berani buka. Coba Bapak buka apa isinya." Teman-teman, ketika dibuka isinya apa? Ternyata isinya adalah emas, intan, permata. Dengan terkejut pengemis itu mengatakan, "Ya Allah, kalau saya tahu bahwa yang saya dudukin itu emas, intan, permata, saya tidak akan ngemis. Karena saya bisa hidup sejahtera, saya bisa hidup berkelimpahan dengan emas dan intan yang ada di dekat saya ini." Teman-teman, dalam kehidupan kita kadang-kadang juga begitu. Kita tidak memahami, kadang-kadang tidak tahu bahwa di dekat kita mempunyai hal yang luar biasa, yang mana dengan itu hidup kita akan berubah, dengan itu hidup kita akan lebih nyaman dan berkelimpahan. Apa itu? Apa yang ada di dalam diri kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberi kita jasmani, akal pikiran, dan rohani yang luar biasa. Ini semuanya ada di dalam diri kita, ada dekat dengan kita. Tinggal kita bagaimana mengoptimalkan apa yang ada sehingga hidup kita akan berubah. Contoh misalnya jasmani. Kalau ini kemudian kita kelola dengan bagus, kita latih sampai betul-betul expert, maka harganya akan mahal. Satu contoh misalnya, kita punya suara tuh, kalau dilatih kita jadi penyanyi, wah luar biasa itu harganya. Kita punya kaki, seperti misalnya kalau kaki kita dilatih sampai expert itu mahal luar biasa. Contohnya Ronaldo, Lionel Messi, dan banyak sekali orang yang punya kaki. Ketika kakinya dilatih itu akan luar biasa. Kita juga punya tangan.
Apabila tangan ini dilatih, misalnya jadi petinju, jadi pemain bulu tangkis, pencak silat, itu luar biasa. Jadi jasmani kita ini kalau kita latih itu akan luar biasa. Belum lagi misalnya pikiran kita, kalau kita latih kemudian kita kembangkan, itu luar biasa. Kita kenal misalnya Pak Habibie yang bisa membuat pesawat, ada Gus Dur. Itu adalah orang-orang yang kemudian punya pikiran, kemudian dilatih pikirannya sehingga expert, dan itu luar biasa. Apalagi kita punya rohani kita. Rohani kita ini setiap orang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dilatih, itu akan luar biasa. Contohnya siapa? Para nabi, para rasul, para kekasih-kekasih Allah. Kalau di Indonesia ada misalnya Wali Songo, luar biasa. Beliau punya rohani dan kemudian rohaninya dilatih dan luar biasa. Sampai hari ini beliau sudah wafat ratusan tahun, makomnya dikunjungi ratusan ribu orang. Berapa banyak orang mencari kehidupan di situ? Kenapa? Beliau adalah orang-orang yang mempunyai rohani yang luar biasa. Teman-teman, kita mempunyai jasmani yang diberikan oleh Allah, kita punya akal pikiran yang diberikan oleh Allah, dan kita punya rohani yang kemudian diberikan oleh Allah. Ini kalau kita latih dengan expert, kalau kita optimalkan potensi itu hidup kita akan berubah, hidup kita akan lebih baik, hidup kita akan berkelimpahan. Cuman gimana caranya? Teman-teman, insya Allah di episode berikutnya saya akan mencoba bagaimana cara mengoptimalkan jasmani, cara mengoptimalkan pikiran kita, dan cara mengoptimalkan rohani kita. Semoga kita selalu diberi kekuatan oleh Allah untuk selalu memanfaatkan apa yang diberikan Allah kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.